Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh semua dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan aku di channel aku Aslam Ali. Hari ini aku nggak sendirian, ditemenin Mbak Ika. Ini seseorang yang sudah aku anggap seperti kakakku sendiri ya. Soalnya kita dari dulu itu mulai dari di kotaku di Ponorogo itu berangkat sebelum berangkat itu waktu belajar di LPK itu bareng sampai proses semuanya, terus sampai ke Korea ini juga apa itu tempat kerjanya itu masih satu lokasi gitu. Jadi satu kawasan industri, satu desa itu di Songnam. Ini jadi hari ini aku sama Mbak Ika ini pengen tanya-tanya tentang pekerjaan cewek di Korea. Soalnya kebetulan Mbak Ika di sini kan apa itu satu pabrik itu semuanya cewek, ada berapa orang Mbak? 6. Ada 6 orang cewek semua. Jadi prosesnya dulu mulai dari LPK-nya berangkatnya itu nunggunya berapa lama, terus sampai pekerjaannya di pabrik kain atau tekstil Korea itu seperti apa, itu nanti ikuti terus videonya ya. Oke, mulai baik dari yang pertanyaan dari yang pertama dulu itu kan kalau cewek itu kan nunggunya lama Mbak ya, terus nggak semua bisa berangkat ya. Dengan dulu nunggunya itu berapa lama Mbak? Nunggunya dari proses sanding 1 tahun. 1 tahun, lumayan lama. Jadi Mbak Ika nunggu 1 tahun Mbak ya. Iya. Tapi insya Allah untuk sekarang itu kemungkinan besar bisa berangkat lah meskipun lama gitu. Yang penting triknya optimis dan sabar tentunya Mbak ya. Nah, oke. Terus ini juga Mbak Ika ini kerjanya kan di pabrik kain atau tekstil. Jadi buat teman-teman yang mendapatkan file di pabrik tekstil ataupun kain nanti apa itu sedikit akan kita bahas enak atau enggak enaknya, terus tipsnya itu seperti apa. Ini yang pertama dulu Mbak. Oke, baik, itu apa itu kerjaanmu itu di pabrik itu bagian apa sih Mbak? Ngapain aja itu kerjanya di pabrik kain? Kerjanya sebagai operator tenun kain. Jadi kalau saya ngawasin 36 mesin. Wah, 36 mesin. Iya. Wow. Yang bagian tenun ya? Terus lalu gimana? Jadi kerjanya cuma ngawasin mesin. Kalau ada kayak benangnya yang patah disambung, masukin benangnya, sama nyiapin benang-benang yang mau dipintal. Berarti apa itu ngawasin sama nyiapin itu tadi benang-benang yang mau dijadiin kain, yang mau ditenun itu tadi ya. Iya. Terus itu kalau kerusaknya apa sih kalau kain itu Mbak? Kalau kita kan buyangnya mungkin kalau aku di pabrik besi itu kan motong itu kan mungkin ada jikim. Kalau di kain itu ada bagaimana kerusakannya itu? Apa putus saja atau gimana? Atau ada yang ruwet itu? Gimana? Sama? Berarti putus atau itu? Ya. Atau benangnya apa tuh? Ruwet tau bahasa Indonesia? Bener? Bahasa Indonesia ini mitos menurutku. Ya untung melang. Nyalain mesin yang mati kan? Sama nyalain mesin. Tapi pegang 36 mesin Mbak? Iya. Berarti mau muter terus itu? Terus jalan terus ngawas terus. Nggak ada berhentinya, kecuali kalau ada mesin mati baru berhenti untuk ngecek mesinnya kenapa kok bisa mati. Berarti jalan terus sebelum istirahat tetap jalan terus? Iya. Meskipun nggak ada kerusakan tetap jalan terus? Karena kalau nggak diputarin nanti kalau ada yang mati kitanya nggak tahu. Terus kalau nggak tahu itu efeknya apa? Kalau ada yang mati terus kita nggak tahu? Mesinnya kenapa atau barangnya gimana gitu? Ya kan, paling atau mungkin cuma ditegur sama orang Korea? Kan biasa sebenarnya sih nggak kalau ditegur sih nggak. Cuman kan kalau di tekstil kain kan setiap harinya ada batas minimalnya berapa? Iya, target. Ada targetnya. Oh, berarti kalau ada yang mati itu nanti kita tidak bisa memenuhi targetnya. Kalau ada yang mati kita nggak tahu. Jadi harus cepet-cepet dinyalain. Berarti mau muter terus, kalau ada yang mati cepet dibenerin ya, cepet dinyalain ya. Berarti ini pabriknya Mbak Ika itu nggak ada istirahatnya. Jadi sebelum coffee time, sebelum istirahat muter terus, nggak boleh duduk. Jadi jalan terus ya gitu. Nggak ada waktu buat duduk. Pasukan nanti lungguh. Oh, oke, baik. Terus ini masalah apa itu? Mulai dari nggak enaknya dulu ya. Kalau kerja di pabrik kain ataupun tekstil kayak Mbak Ika itu nggak enaknya apa ini kerja? Nggak enaknya kan kita jalan terus, jadi mesti capek. Terus kakinya kan pegel-pegel. Pasti ya. Jadi kan gede kan, jadi putusnya jadi gede. Iya. Karena mesin itu kan mesin air kan, jadi dari tangan tuh jadinya jelek. Malah rusak-rusak gitu ya? Rusak. Terus kalau kain kan setiap periode kan ganti-ganti apa yang mau dibikin, kayaknya apa-apa. Ganti jenis ya? Ganti jenis. Kadang kalau ada yang tipenya kayak jasa usaha itu
di jari juga jelek. Jelek. Jadi kainnya juga nggak satu jenis juga ya, itu ganti-ganti juga. Terus nggak enaknya lagi kalau bagian aku harus nyiapin itu benang yang mau dipintal. Setiap mesinnya itu paling minim tuh 30 kilo per mesin. 30 kilo per mesin itu. Iya. Terus pegang berapa mesin tadi? 36 mesin. Satu hari bisa 1 ton lah. Luar biasa. Itu kalau lagi bikin kain yang modelnya polyester. Tapi kalau yang kayak span itu kecil-kecil jadi nggak terlalu berat. Jadi yang pertama tadi nggak enaknya karena kerjanya nggak ada istirahatnya ya, jalan terus. Sebagai cewek kan kalau betisnya besar kan juga nggak keren lah kalau ya. Itu juga jadi nggak pede, terus utamanya jari-jarinya juga. Padahal yang kerja itu rata-rata cewek, tapi jadinya itu efeknya buat cewek juga, jari-jarinya kayaknya terendam air, soalnya ada airnya. Jadi kayak pecah-pecah apa gimana? Ya pecah-pecah, kasar. Terus tadi yang ketiga itu beratnya itu tadi. Kalau ada kain tertentu itu yang ngangkat barangnya itu masukin nyiapin benangnya itu per kilo 30 kilo ya. Per mesin 30 kilo. Itu 36 mesin itu. Jadi berat sekali di waktu nyiapin kain-kain tertentu, itu sangat berat kerjaannya. Terus apa lagi Mbak? Itu tadi ya? Cuma itu ya. Gak enaknya itu tadi. Terus sekarang itu enaknya baik. Untuk enaknya itu mungkin kelebihannya dibanding pabrik lain lah. Enaknya apa yang kerasa Mbak Ika itu enak? Kerjanya kalau mesinnya lancar, nyantai. Jadi cuma jalan tol. Jalan saja. Terus apa lagi? Enaknya di situ. Mungkin dari orang Koreanya gimana? Kalau orang Koreanya alhamdulillah, orangnya ramah-ramah. Terus juga baik. Itu jadi enaknya kerja di pabrik kain. Kalau mesinnya nggak rewel itu enak, tinggal muter aja. Terus juga kebetulan Mbak Ika itu pabriknya orangnya baik-baik ya. Gitu. Ya nggak ada yang kasar, nggak ada. Tapi liburnya nggak hari Minggu Mbak Ika? Iya, nggak enaknya liburnya nggak hari Minggu. Ini salah satu nggak enaknya pabriknya Mbak Ika ya. Rotinya datang. Bisa itu. 예뻐요. 많이 예뻐요, 진짜. 맞아. 많이 예뻐요. 잘생기고. 고마워요. 그리고 잘생기고. 친구예요. 친구. 감사합니다. 근데 공장이 안똑같아. 다른 데서 일해요. 맞아요. 근데 맨 여기서 다른 곳으로. Indonesia goyang이 똑같아요. 다시 들으세요. Kita lanjutin baik ya. Ini tadi ada iklan katanya Mbak Ika cantik. Wah, luar biasa ini. Memang kayak Mbak Ika. Tapi ini nyangkut gaji Mbak Ika. Ngomong masalah gaji nih. Jadi gajinya Mbak Ika sama teman-teman itu pabrik benang itu berapa sih? Kalau gaji sesuai UMR. Tapi kalau pabrik benang kalau nggak kerja nggak digaji. Jadi hitungannya per hari. Per hari berarti sikep ya. Per hari sikep, hitungannya sikep. Kalau 1 bulan berapa Mbak Ika gajinya di pabrik benang itu Mbak Ika? 1 bulan kalau kerja full ya? Iya, kerja full. Kalau kerja full kayak aku, pokoknya itu bersih. Libur berapa hari? Masuk berapa libur hari? Libur 2 hari. Oh, berarti 1 bulan libur 2 hari itu masuk 28 hari ya? 28 hari berapa itu? Bersih? Kalau bersih, bisa bersihnya? Bersihnya 2 juta, cuma 2 juta. Masa? Jadi ini loh, buat teman-teman yang belum tahu itu di Korea itu kerjanya itu gajinya itu beda-beda semua, dan juga rata-rata itu memang sebenarnya rata-rata loh ini ya bagi ya 2 juta ya, kalau lebih pun nggak jauh, yang rata-rata loh. Jadi buat teman-teman yang di Indonesia ataupun yang ingin berangkat di sini, jadi jangan gambarannya itu ingin kerja di Korea itu gajinya 40 juta, 30 juta jangan dulu. Soalnya memang rata-rata itu rata-rata 2 juta won atau 22 atau 2 juta 200 won Mbak, rata-rata segitu. Jadi kalau 2 juta won mungkin kalau enaknya kita menguruskan itu 23 juta itu aja Mbak Ika. Jadi gajinya Mbak Ika itu kerja 28 hari selama 1 bulan, itu libur 2 hari itu 2 juta won. Dikuruskan Indonesia itu sekitar 23 juta. 25 dari mana? Kameraman ngapusi. Buat teman-teman itu semangat ada di sini. Soalnya seperti pada pulang. Tapi nggak enaknya yang di rumah tetangganya ngomong kan gajinya 40 juta, 30 juta kan. Lah, kitanya kan tiba-tiba diambil dia semua sisanya. Mbak utang. Iya, gaji segini utangnya nggak boleh. Nah, ini info penting ini. Jadi
rata-rata kan yang di Indonesia itu mungkin Mikirnya dari gajinya gede. dari keluarga, terus dari tetangga juga ya Mbak ya. Mikirnya itu kita itu gaji itu 30 juta, 40 juta, terus sementara kita ngirim ke rumah itu mungkin kalau kita nabung di Indonesia ya, loh kok sebulan cuma 15 juta, Iya, 15 juta, 10, 10, 15 itu udah banyak. Kalau 15 kan Oh. kita masih punya anak, punya Iya, keluarga yang dibagi-bagi harus ya. gitu. Yang 20 juta kemana gitu kan. Jadi buat teman-teman yang punya keluarga di sini, yang punya kakak di sini, adik di sini, atau yang ibunya di sini, atau yang bapaknya di sini, jadi jangan mengira gajinya di sini sama 30 juta, 40 juta, beda-beda Mbak ya. Kalau pabriknya Mbak Ika itu 2 juta won dikurskan 23 juta rupiah gitu. Ya. Sebenarnya kalau kita itu dapat segitu tuh bersyukur udah merasa banyak. Cuman ini buat informasi saja buat teman-teman tuh jangan mengira yang di sini tuh gajinya rata-rata 40 juta gitu. Kalau kita di sini tetap bersyukur lah, alhamdulillah. Banyak kerja di Indonesia sulit banget mendapatkan segitu ya, di 1 bulan itu sulit banget. Terus ini baik ini yang nggak kalah pentingnya itu masalah tipsnya. Jadi kan cewek itu banyak banget yang kerja di pabrik benang, di pabrik kain itu kan banyak, mayoritas ya teman-teman yang dari Indonesia itu dapat filenya itu di pabrik itu, di pabrik tekstil, di pabrik benang atau kain. Jadi tipsnya buat teman-teman nanti yang mendapatkan file di pabrik benang itu kerjanya pertama itu bagaimana sih biar enak mungkin atau biar nggak banyak barang rusak, itu gimana tipsnya yang baik alamin sama teman-teman alamin. Jangan gini harusnya gini gitu. Tipsnya buat teman-teman itu. Kita cuma harus teliti aja. Teliti. Mata yang itu, matanya harus jeli. Harus jeli ya. Oh iya soalnya. Kelihatan yang kecil-kecil kan. Iya, benar. Kadang ada yang pas kitanya lagi bikin benang yang transparan kan ada kan yang iya, transparan yang benang bikin jenis kain. yang transparan ya. Jadi kesehatan mata itu perlu banget. Ah. Jadi kalau yang minus pakai kacamata nggak apa-apa sih. Gak apa-apa sih. Yang penting itu tadi harus jeli ya, teliti. Jadi karena memang rata-rata teman-teman cewek yang banyaknya itu mendapatkan value di pabrik tekstil, benang ataupun kain itu, jadi kejelian itu sangat diperlukan. Karena itu kan benang kecil-kecil ya, apalagi yang benang itu jenis transparan baik ya. Jadi harus jeli. Soalnya kalau nggak jeli kita nggak tahu kalau ada benang yang putus ataupun ruwet. Nah itu. Jadi tipsnya itu buat teman-teman nanti yang mendapatkan file di pabrik benang itu kejeliannya, terus juga kesehatan matanya itu kalau sebelum berangkat harus dijaga. Jadi mungkin yang mempunyai mata minus itu harus kacamata harus sebelum sini harus ready yang baik ya. Iya. Jadi kacamatanya harus sudah siap. Jadi biar harus cepat-cepat. Itu benang harus cepat-cepat soalnya muter terus itu megang mesinnya aja 36 ya. 36 yang sebelah 48, ada yang 48. Ada yang 48 mesin. Luar biasa ini. Berat banget ternyata cewek malah. Cepat, belajar cepat. Jadi malah cewek itu di Korea itu kerjanya tidak lebih mudah daripada cowok ternyata. Oke, buat teman-teman mungkin videonya sampai sini dulu. Semoga video kita pada hari ini itu bisa sedikit memberi informasi buat teman-teman semua, bisa sedikit memberi gambaran buat teman-teman semua yang mendapatkan file pabrik kain, buat utamanya juga buat teman-teman yang mendapatkan file pabrik tekstil baik ya. Utamanya juga yang cewek yang paling banyak, meskipun cowok juga ada juga yang kerja di tekstil. Semoga ini ada manfaatnya buat teman-teman semua, dan videonya sampai sini dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak hubungi aku lewat WhatsApp. Wes ya. Bet, aku kon pas tengah loh, Bet. Kurang. Oh, ora pas tengah kok. Semu mikir kene aku. Wes. Cut, wes. Baik, hajar. Semua jajan. Bet ini, Bet. Sini, Bet, sampai bareng ini. Tapi kan tadi ini ya Kak, ini TikTok ini tapi bisa gawe sih. Bisa. Lewi pecah TK lho iso gawe. Share seri minta. Gak apa-apa tak ditobok ini. Niki hani ini apa senengnya?